Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak kelas 4 yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum, sabahul khair. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di pagi hari ini kita akan belajar sedikit banyaknya tentang bahasa Arab yang mempelajari tentang at-tahiyatu wat tamniyat. Apa sih arti dari at-tahiyat dan at-tamniyat? At-tahiyat artinya adalah sapaan dan at-tamniyat adalah ramah tamah. Nih, saya berikan contoh sedikit tentang at-tahiyat dan at-tamniyat. Contohnya adalah, ketika kita menanyakan seseorang, misalkan, Mas muka, maka jawabannya adalah ismi fulan, ismi Fata. Yang ditanyakan adalah tadi, siapa namamu? Namaku Fata. Itu seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, Mas kaifa haluka? Maka bagaimana kabarmu? Maka jawabannya adalah alhamdulillah inni bi khairi. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Nah, kemudian ada pertanyaan juga. Man haza? Umpamanya ya. So haza, maka dijawab dengan haza sodiki. Ini adalah temanku. Dia adalah murid saya. Itu adalah contoh sedikit tentang at-tahiyat dan at-tamniyat. Nah, kemudian nih Ustadz beri contoh sedikit tentang at-tahiyat dan tamniyat antara laki-laki dan laki-laki. Contohnya adalah seperti ini. Teman-teman, mari kita buka di halaman 18 di buku bahasa Arab. Nah, di situ ada percakapan antara laki-laki dan laki-laki. At-tahiyatu wat tamniyat. Al-hiwar al-awal, percakapan pertama. Di situ ada Isa dan Hasan. Isa mengatakan, "Sabahul khair ya Hasan," yang artinya adalah selamat pagi Hasan. Kemudian Hasan menjawab, "Sabahun nur ya Isa," selamat pagi juga ya Isa. Kemudian kaifa haluka, yang artinya adalah bagaimana kabarmu, tapi untuk laki-laki. Kemudian menjawab, "Ana bi khairin walhamdulillah," artinya adalah saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Kemudian Isa memberikan pertanyaan lagi, "Man haza?" Siapa ini? "Haza sodiki," ini temanku. "Huwa tilmizun jadidun," dia adalah murid laki-laki baru. Huwa, ya. Isa mengatakan, "Masmuhu?" "Ismuhu Muhammad." Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad. "Aina fasluhu?" Di mana kelasnya? "Fasluhu hunaka," dan kelasnya di sana. Dan kemudian "wa aina maktabuhu?" dan di mana tempat duduknya? Kemudian dia menjawab, "Haza huwa maktabuhu." Ini adalah tempat duduknya atau mejanya. Ini adalah mejanya, maktabuhu. Kemudian Isa bertanya lagi, "Wa aina baituhu?" dan di mana rumahnya? Kemudian Hasan menjawab, "Baituhu hunaka qaribun min huna." Rumahnya di sana, dekat dari sini. Itu kalau percakapan untuk laki-laki dan laki-laki. Kemudian ada percakapan antara perempuan dan perempuan. Yang pertama, al-hiwar as-tsani, percakapan yang kedua. Di situ tertera Fatimah dan Aisyah. Ada dua orang perempuan. Yang pertama, Fatimah menanyakan, "Sabahul khair ya Aisyah." Kemudian itu artinya sama dengan yang laki-laki tadi. Nah, kemudian "Sabahun nur ya Fatimah, kaifa haluki." Nah, kemudian kaifa haluki berarti dia untuk perempuan. Kalau ka berarti untuk laki-laki. Nah, kemudian menjawab, "Ana bi khairin walhamdulillah." Nah, saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Man hazihi, siapakah ini? Kalau
Ini dalam bahasa Arab untuk perempuan artinya dalam bahasa Arabnya adalah hazihi. Nah, kemudian hazihi sodikoti. Ini adalah temanku. Maka ditambah ada tak sebelum huruf ya sukun di situ. Kemudian hiya tilmizatun jadidatun. Dia adalah murid baru. Kemudian masmuha itu artinya siapa namanya tapi untuk perempuan. Menggunakan kemudian panjang. Ismuha Laila, namanya Laila. Aina fasluha, kemudian selanjutnya menggunakan dia tapi untuk perempuan itu menggunakan Aina fasluha itu. Fasluha hunaka. Wa aina maktabuha, dan di mana mejanya? Mejanya haza huwa maktabuha. Ini adalah mejanya. Wa aina baituha, dan di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Baituha hunaka qaribun min huna, dekat dari sini. Nah, itu saja percakapan antara laki-laki dan laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan perempuan. Harus lebih paham lagi tentang penggunaan anta, laka itu untuk siapa, kalau uli untuk siapa, haza artinya apa, dan lain sebagainya. Harus dipahami lagi ya. Nah, yang harus dipahami adalah ketika ada pertanyaan kaifahaluka, berarti jawabannya untuk pertanyaan ini untuk kamu laki-laki. Kalau dia kaifahaluki, berarti dia untuk pertanyaan kabar untuk perempuan. Kalau ditanya ismuka, berarti untuk siapa? Untuk laki-laki. Kalau ismuka berarti untuk ismuki, berarti untuk perempuan. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Tugasnya adalah ketika setelah menonton video ini dipahami baik-baik maknanya, kemudian harus paham betul, kemudian baru boleh mengerjakan. Tugasnya apa, Ustadz? Tugasnya adalah percakapan dua orang antara laki-laki dan laki-laki, kalau perempuan dan perempuan, dengan menggunakan bahasa Arab yang percakapannya dari mana? Percakapannya yang ada di dalam buku. Maka itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.